upaya untuk kembali onsite tidak mematikan online. Justru gereja harus semakin omni channel. Jadi idealnya mereka mau beribadah onsite, tapi di satu sisi mereka menikmati interaksi seluruh firman atau musik atau ibadah atau pembinaan bisa juga melalui online. Baik, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan peserta dari webinar Bilangan Research Center dengan topik hasil temuan survei nasional kehadiran ibadah onsite. Ya, Ibu Bapak senang sekali ya, kayaknya udah berapa bulan nih nggak ketemu dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan kita untuk bertemu lagi tentunya di satu webinar yang dilaksanakan oleh BRC untuk menggelitik kita semua ya, untuk mengajak kita semua menggumuli topik-topik yang sangat relate dengan kehidupan jemaat Kristen di Indonesia. Nah Ibu Bapak, sekarang kita akan memasuki ke sesi pemaparan. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Handi Irawan D. Handi Irawan adalah CEO dari Frontier yang bergerak di bidang pemasaran, teknologi, dan digital. Juga merupakan CEO Frontier Capital, perusahaan yang berinvestasi di startup digital. Handi Irawan adalah founder Top Brand Award dan juga Hari Pelanggan Nasional yang dirayakan pada 4 September. Dia juga telah menulis beberapa buku pemasaran dan bisnis, dan sebagai penulis buku, 3 Rules for Success in Building Top Brands. Juga penulis buku, Kunci Pertumbuhan Gereja di Indonesia. Handi Irawan adalah Ketua Yayasan Bilangan Research Center dan Ketua Pembina Family First Indonesia. Menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Saat Malam dan anggota Dewan Pembina Sinode GKK serta Ketua Umum MPK atau Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Menerima penghargaan dari Australian Alumni Award di bidang entrepreneurship. Handi Irawan menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Mari kita sambut Handi Irawan. Halo Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak sekalian berada. Bisa jadi Bapak sekalian ada di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Sumatera, atau di Kalimantan, atau di Sulawesi, di Bali, di NTT, di Maluku, dan di tanah Papua. Itulah semua responden yang kita minta untuk mengisi dari survei ini. Karena itu pertama kali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua responden yang sudah berpartisipasi dalam survei ini. Tanpa kesediaan Bapak sekalian, tanpa kerjasama Bapak sekalian dalam mengisi survei ini, tidak mungkin Bilangan Research Center bisa menyajikan angka-angka yang bisa menjadi berkat dan juga menjadi bahan evaluasi untuk setiap gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Ya, jadi saya berharap Bapak sekalian jangan bosan-bosan. Kami mohon kerjasamanya di masa-masa mendatang. Bilangan Research Center akan terus-menerus melakukan survei. Dan setiap survei yang kita lakukan, kita akan presentasikan dan kita akan bagikan hasilnya, sehingga boleh dipelajari oleh gereja. Gereja juga boleh mengevaluasi apa yang sudah terjadi saat ini, dan strateginya, dan juga banyak aktivitasnya, banyak programnya, tentunya tergantung daripada topik itu survei sendiri, dan kemudian gereja bisa melakukan perbaikan untuk kemuliaan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak umatnya di seluruh Indonesia. Bapak sekalian, survei ini adalah survei yang ke-11 yang dilakukan oleh Bilangan Research Center selama 5 tahun terakhir sejak Bilangan Research Center berdiri. Kami sungguh bersyukur ya, kita bersama-sama dengan semua pembina dari BRC, dengan pengawas dan seluruh pengurus daripada Bilangan Research Center, kita sangat berkomitmen supaya bisa melayani gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia melalui berbagai temuan hasil survei ini. Kami yakin setiap survei dari BRC sudah bisa memberikan inspirasi dan juga memotivasi, bahkan juga memberikan satu arah bagaimana gereja-gereja di Indonesia boleh semakin bertumbuh. Nah, survei yang ke-11 ini adalah survei yang boleh dikatakan
memiliki satu topik yang sangat fokus, satu topik yang sederhana, yang saya yakin ini merupakan presentasi dari BRC yang paling mudah diikuti. Ya. Jadi bahkan saya bicara dengan teman-teman di BRC, mungkin barangkali sebenarnya presentasi melalui Zoom ini bisa dilakukan dalam waktu 5 menit saja ya. Karena sudah pasti sesuai dengan judulnya, yaitu kembalinya jemaat beribadah onsite, pasti Bapak-Ibu sekalian mencoba bertanya, kira-kira berapa persen jemaat yang sudah kembali beribadah onsite? Jadi kalau sudah dapat satu angka saja, jadi presentasi pada malam hari ini sudah selesai ya. Tapi tentu saja tidak, kita ingin juga melihat berbagai angka, kita bisa melihat kalau seandainya persentase kehadiran jemaat beribadah onsite sudah kita ketahui, tapi kita tentu masih bertanya, bagaimana dengan nasib gereja yang kecil, gereja yang skalanya sedang, atau gereja besar misalnya. Bagaimana gereja di pedesaan dan gereja di kota, mana yang jemaatnya lebih banyak kembali. Dan bagaimana misalnya setiap koridor, apakah jemaat yang di Jakarta lebih banyak kembali dibandingkan dengan jemaat yang ada di tanah Papua, atau di Maluku, atau di Sumatera, atau di Sulawesi. Dan malam hari ini saya akan coba presentasikan hal-hal seperti ini. Saya yakin akan menjadi satu temuan survei yang bermanfaat buat kita. Kita menghadapi satu tantangan yang besar, seperti doa daripada Ibu Mary tadi, kan? Sudah hampir 3 tahun kita memasuki masa pandemi, dan puji Tuhan yang Tuhan mengizinkan sebagian besar gereja sudah bisa beribadah onsite. Nah, Bapak sekalian, mungkin sebelum lupa saya juga sekaligus mengumumkan, nanti setiap mereka yang mengikuti Zoom ini, materi presentasi ini akan dibagikan. Tadi saya sudah bertanya kepada saudara Cemara yang mempersiapkan seluruh materi ini, dia menjanjikan bahwa materi ini akan diberikan pada hari Kamis. Ya. Jadi sebelum Kamis berlalu, kalau tidak ada hambatan dalam teknologi, tidak ada hambatan dari database, Bapak sekalian yang mengikuti Zoom pada malam hari ini akan dibagikan materi atau slide-slide-nya. Jadi bisa dibagikan kepada majelisnya, bisa dibagikan kepada setiap pengurus gereja untuk bisa menjadi bahan diskusi bersama-sama. Bapak sekalian, mari kita lihat dari slide ke slide berikutnya. Mungkin total kira-kira ada 30 slide yang akan saya presentasikan. Tapi sekali lagi, saya mencoba memiliki beberapa slide yang sederhana, yang tidak terlalu complicated untuk diikuti, dan mudah dicerna buat kita semuanya. Survei ini dilakukan secara kuantitatif ya. Jadi biasanya orang menyebut survei itu bagian daripada riset yang bersifat kuantitatif. Jadi melalui riset yang kuantitatif, kita bisa mengambil sampel dan kemudian memproyeksikan terhadap populasi. Kemudian populasi daripada survei ini adalah pemimpin gereja lokal di Indonesia. Jadi memang hanya pemimpin yang boleh mengisi hasil survei ini, yang mengetahui kondisi gereja, mengetahui jumlah jemaatnya, dan mereka juga mengambil keputusan di dalam gereja yang mereka pimpin. Metode pengumpulan data adalah menggunakan online survei. Ini salah satu tantangan tersendiri, walaupun relatif mudah kan, dan relatif efisien, tapi tentu saja kita menghadapi tantangan terutama bagaimana supaya hasil survei ini tidak bias. Oleh karena itu kita kontrol dengan strata yang penting. Ada 2 strata yang penting sekali buat kita, harus kita perhatikan, yaitu koridor dan aliran. Jadi koridor kita membagi yaitu dari Jabodetabek misalnya, kemudian Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, dan kemudian Maluku dan tanah Papua. Nah, dengan ada koridor, jangan sampai jumlah sampel itu terlalu bias, terlalu banyak di Jakarta misalnya, atau terlalu banyak yang ada di Indonesia bagian timur. Itulah pentingnya kita menggunakan strata, sehingga hasilnya bisa mencerminkan hasil untuk populasi. Kemudian aliran juga sangat penting, karena kita tahu kita memiliki aliran seperti mainstream misalnya, kemudian juga gereja-gereja Injili, gereja-gereja Pentakosta, dan gereja-gereja karismatik. Karena itu kita mencoba jangan sampai ada beberapa aliran yang mendominasi daripada jumlah sampel yang kita ambil. Kemudian total sampelnya ada 406 responden, pimpinan gereja, 406 pimpinan gereja, dan kemudian margin of error 5%. Sebenarnya total daripada hasil survei ini, kan, responden yang mengisi dan responden yang sudah mengisi sepenuhnya daripada kuesioner ini ada 648 responden.
Tetapi karena kita ingin mendapatkan kontrol yang baik, yaitu koridor dan aliran, maka kita memutuskan hanya mengambil 406 responden. Kalau kita bicara 406 responden, margin of error-nya 5%, sedangkan 648 itu sekitar 4%. Walaupun margin of error-nya naik 1% akibat pengurangan jumlah responden, tapi kami yakin pemotongan daripada jumlah responden yang mengisi survei ini menjadi 648 menjadi 406 adalah pilihan yang jauh lebih baik, sehingga hasilnya supaya lebih tidak bias dan kita bisa meyakinin memberikan gambaran mengenai gereja-gereja di seluruh Indonesia. Inilah sepintas mengenai masalah metodologinya. Mari kita lihat profilnya. Kita lihat gereja-gereja yang kita survei atau responden yang mengisi hasil kuesioner adalah mereka yang tinggal di provinsi, 19%, kota madya misalnya, ada juga di kota kabupaten, ada di kota kecamatan, dan juga pedesaan. Jadi gereja, size gereja yang sebelah kanan tentunya adalah hal yang sangat menarik untuk kita lihat. Makanya profilnya kita tampilkan. Gereja-gereja yang jemaahnya di bawah 100 itu 43,8% daripada total responden, dan kemudian yang di atas 1000 5,4%. Itu sudah pasti merupakan cerminan daripada ukuran gereja yang ada di Indonesia. Maka tidak mengherankan sebagian besar responden adalah gereja-gereja yang jemaahnya di bawah 300. Lalu sekalian lihatlah koridor. Kita di BRC membiasakan dengan 7 koridor membaginya, yaitu Jabodetabek, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, NTT, NTB dan NTT, dan juga Maluku dan Tanah Papua. Nah, inilah 7 koridor kita tampilkan sebagai dasar kita nanti akan bisa melakukan cross tabulasi. Kemudian profil gereja yang lain adalah usia gereja. Tentu ada gereja-gereja mainstream misalnya, ya HKBP misalnya, gereja Gemit misalnya yang usianya sudah di atas 60 tahun. Tapi kalau kita lihat memang banyak sebagian besar gereja di Indonesia usianya antara 11 sampai 60 tahun ya. Itu merupakan gereja-gereja yang banyak berdiri di Indonesia, tapi ada juga yang gereja yang baru berdiri 10 tahun terakhir. Karena kita lihat memang ada beberapa gereja yang berkembang dengan bagus, menambah jumlah cabang gerejanya, dan kemudian sebagian besar ternyata juga terikut dalam survei ini. Jadi 16,3% ternyata gereja-gereja yang kita survei adalah gereja yang baru berdiri kurang dari 10 tahun terakhir. Kemudian jumlah ibadah minggunya. Bisa kita duga gereja-gereja yang besar misalnya banyak melakukan ibadah sampai lebih dari 3 kali, ada 13,1%, tapi memang mayoritas hanya memberikan sekali ibadah minggu saja, yaitu 50,7%. Jadi ini gambaran daripada profil gereja yang kita survei. Nah, saya sudah selesai bagian profil ini, dan mari kita lihat hasil surveinya ya. Bapak sekalian mungkin mulai memikirkan, mulai boleh menebak kira-kira berapa persen jemaat yang kembali hadir beribadah on-site. Sudah Bapak sekalian? Kira-kira nanti tebakan Bapak sekalian apakah sama dengan hasil survei yang mau saya tampilkan. Nanti di slide yang pertama saya tidak menampilkan hasil survei, yaitu persentase kehadiran jemaat untuk ibadah onsite 1 bulan terakhir. Tapi saya tampilkan lebih dahulu, yaitu pada bulan-bulan pertama saat mereka beribadah onsite. Nah, survei membuktikan dari 406 responden pimpinan gereja yang sudah mengisi kuesioner, ternyata secara rata-rata persentase kembalinya jemaah untuk ibadah onsite adalah 62% itu pada waktu awal-awalnya. Saat gereja membuka diri hanya 62%, dan kemudian untuk ibadah pemuda dan remaja ada 60%. Walaupun ada juga yang luar biasa ya, sudah di atas 90%, ada sekitar 10% yang pada awal-awal dibuka ibadah onsite tiba-tiba gerejanya sudah penuh dan kembali sama seperti sebelum pandemi. Tapi tentu saja ada beberapa gereja yang masih di bawah 10% misalnya, ada juga gereja yang di bawah 30%, jadi masih ada 10% misalnya total gereja yang ternyata jemaatnya yang beribadah kembali di bawah 30%, itu pada awal-awalnya. Jadi angka ini tidak terlalu penting, tapi Bapak sekalian kalau bisa hafalkan angka di slide yang berikut ini.
Nah, setelah kita melakukan survei dan melakukan analisa datanya, kemudian kita tanyakan berapa persen jumlah kehadiran jemaat yang kembali beribadah onsite. Kita lakukan rata-rata, hasilnya adalah 81%. Ya, puji Tuhan, cukup tinggi. Tapi di satu sisi, kemudian kita bertanya, kemanakah yang 19%? Ya. Kalau betul-betul kita kehilangan yang sekitar 19% ini sama seperti kemunduran selama 10 tahun terakhir. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan umat Kristen di Indonesia sekitar 22,5%. Itu berdasarkan sensus dari tahun 2010 ke tahun 2020. Di tahun 2010 jumlah umat Kristen di Indonesia sekitar 16.450.000. Di tahun 2020 jumlah umat Kristen di Indonesia sekitar 20.250.000. Jadi pertambahannya sekitar 4 juta atau sekitar 22,5%. Jadi kalau yang kembali beribadah onsite itu 81%, itu memiliki kemiripan, berarti ada kemunduran 10 tahun gereja-gereja pada saat tahun 2010-an gitu ya. Tapi tentu saja ada yang menggembirakan, misalnya Bapak sekalian. Kan, kalau kita kali-kali yang paling sebelah kanan, ada 2,5% gereja kan, jemaatnya yang beribadah onsite lebih daripada 100%. Jadi mereka tentu menampung kan, mereka yang berpindah dari satu gereja ke gereja lain. Walaupun doa kita bersama, kan, kita berharap kan, mereka adalah orang-orang yang sebelumnya belum percaya Tuhan Yesus. Mereka datang ke gereja setelah COVID, menghadapi masalah, kemudian mereka merasa bahwa mereka harus datang kepada Tuhan Allah Pencipta dan percaya Tuhan Yesus ya. Tapi dugaan saya 2,5% dari gereja-gereja yang di atas 100% ini adalah sebagian besar mereka-mereka yang beribadah dari gereja lain, kemudian dia pergi ke gereja tertentu, ya, atau mungkin karena selama pandemi gereja tersebut memiliki ibadah yang sangat baik, memiliki omni-channel yang baik, punya YouTube-nya, punya media sosial, dan semakin dikenal. Akhirnya setelah ada ibadah onsite, kemudian ada beberapa jemaat yang lebih tertarik kepada mereka-mereka yang sudah memiliki pelayanan secara digital yang sangat baik. Tetapi yang agak sedikit menyedihkan buat kita, kan, persentase kembalinya jemaat pada ibadah onsite untuk ibadah pemuda dan gereja adalah 75%. Jadi ada selisih gap 6% daripada ibadah umum dan ibadah pemuda dan remaja. Ini sungguh satu wake up call bersama. Ini merupakan salah satu seruan yang besar buat gereja-gereja. Dan kalau tren ini berlangsung, berarti kita akan kehilangan banyak pemuda dan remaja. Karena mereka-mereka yang ibadah onsite cenderung lebih loyal, mereka cenderung lebih setia, boleh dikatakan mereka lebih memiliki komitmen. Sedangkan mereka yang beribadah melalui online saja, tentunya sangat mudah untuk berpindah dari satu gereja-gereja lain, dan juga belum tentu mereka menikmati makanan rohani sepenuhnya. Karena banyak aspek atau dimensi ibadah yang terhilang buat mereka yang hanya beribadah online. Tapi tentu saja akan lebih menyediakan lagi kalau mereka yang sudah tidak datang pada ibadah onsite. Ternyata mereka juga tidak melakukan ibadah online. Dan kemudian mereka berhenti beribadah. Ini tentu menjadi pertanyaan besar buat gereja-gereja di Indonesia. Jadi Bapak sekalian, inilah angkanya. Mari kita hafalin. 81% itulah persentase kembalinya jemaat ibadah onsite untuk ibadah umum, dan 75% kembalinya jemaat untuk ibadah pemuda dan remaja. Bapak sekalian, 81% dan 75%. Di manakah posisi gereja Bapak sekalian? Kalau ternyata yang sudah kembali 85%, 90%, Bapak sekalian bersyukur, berarti di atas rata-rata dari gereja di seluruh Indonesia. Tapi yang kalau kembali hanya 50%, 60% Bapak sekalian, saya sih berharap setelah Zoom ini besok pagi ya pimpinan gereja panggil seluruh majelisnya, lakukan meeting secara serius. Kenapa? Apa yang terjadi? Sehingga begitu banyak jemaat-jemaat belum ibadah onsite. Jadi khusus Bapak sekalian yang baru 50% atau 60% itu menjadi salah satu tantangan yang berat, karena Bapak sekalian
berarti jauh di bawah rata-rata nasional dari hasil survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center ini. Sedangkan pemuda dan remaja itu sekitar 75%. Walaupun kita bersyukur ada 2,5% gereja yang kemudian menikmati jumlah persentase kembali jemaat lebih daripada 100%. Nah, mari kita lihat slide berikut ini sekalian. Sekarang kita melakukan cross tabulasi Bapak sekalian. Nah, kalau kita memperhatikan size daripada gereja, ya, dan Bilangan Research Center kita kebiasaan kita membagi 4 gereja, yaitu gereja kecil di bawah 100, dari gereja ukuran sedang yaitu antara 100 sampai 300, dan gereja yang dikatakan sedang agak besar 300.000, dan gereja yang besar termasuk mega church yaitu yang di atas 1.000 jemaat. Dan dari hasil survei ini menunjukkan bahwa gereja-gereja kecil ternyata memiliki persentase yang lebih baik dari jemaat yang beribadah on-site. Angkanya 82,3%. Yang sebelah kanan, Bapak sekalian kita lihat, yang saya lingkarin sebelah kanan, gereja-gereja yang besar, 76,4% saja jemaat yang sudah kembali ibadah on-site selama 1 bulan akhir. Berarti kalau survei ini dilakukan antara Oktober dan November, ini mencerminkan mereka-mereka yang beribadah sekitar September dan Oktober 2022. Ya, jadi tantangan buat gereja-gereja besar di Indonesia. Jadi gereja-gereja yang besar sudah pasti mereka memiliki tantangan engagement-nya antar jemaat yang lebih lemah. Itulah sebabnya banyak gereja-gereja besar, mereka punya komunitas, mereka punya sel-sel group misalnya, membagi jemaat dalam kelompok-kelompok kecil supaya ada engagement, supaya mereka itu ada persaudaraan, ada persekutuan antar jemaatnya. Sedangkan gereja yang kecil secara natural mereka diuntungkan karena mereka saling mengenal, mereka bisa saling bersapa, maka tidak mengherankan bahwa kembalinya persentase kembali jemaat ibadah onsite untuk gereja yang kecil relatif lebih besar dibandingkan gereja-gereja yang di atas 1.000. Tapi nanti kita lihat apakah tren ini terus-menerus untuk tahun mendatang, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kalau tren ini terus-menerus, berarti tantangan yang semakin besar buat gereja-gereja yang berukuran besar. Nanti kita lihat beberapa hasil survei untuk bisa melihat, membaca tren di masa mendatang. Sedangkan untuk ibadah pemuda dan gereja, relatif kita lihat masih sama, bahkan untuk gereja besar mereka lebih tidak memiliki problem ya, karena mereka juga membutuhkan banyak teman dan mereka mendapatkan banyak teman juga di gereja-gereja besar. Tapi kita bicara ibadah umum, gereja besar lebih menghadapi tantangan. Nah, di slide berikut ini Bapak sekalian, kita lihat misalnya berdasarkan koridor. Nah, tidak mengherankan banyak hamba-hamba Tuhan yang tinggal di Jabodetabek mereka mengeluh bahwa jemaat yang kembali beribadah onsite ternyata tidak banyak ya, karena memang rata-ratanya paling rendah. Jadi jemaat yang berada di Jabodetabek yang kembali beribadah onsite cuma 72,5%. Jadi gereja kehilangan 25,8%. Cukup besar Bapak sekalian. Bandingkan dengan yang ada di luar Jawa. Kita lihat di Sulawesi misalnya sudah 86,4%. Ya, tidak mengherankan bahwa Jabodetabek orang-orangnya sibuk dan mereka sangat memperhatikan kenyamanan dan kualitas internetnya bagus. Mereka punya channel-channel televisi yang bisa mereka pilih misalnya. Akhirnya 72,5% saja yang kembali untuk beribadah onsite. Dan kemudian yang sekali lagi menjadi tantangan buat Jabodetabek adalah ibadah untuk pemuda di gerejanya. Ternyata persentase yang kembali jemaat ibadah onsite untuk ibadah pemuda dan remaja itu hanya 66,3%. Bandingkan misalnya yang Maluku Papua ada 81,4%. Kita bersyukur. Untuk Indonesia bagian timur, pemuda dan remajanya lebih cepat kembali. Sedangkan di Jabodetabek ini menjadi tantangan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani di Jakarta, di Bogor, di kota-kota besar seperti ini. Cuma 66,3%. Jadi sepertiga ternyata masih hilang. Ini angka yang besar sekali Bapak sekalian. Ini kalau misalnya sepertiga itu sama seperti kemunduran selama 20 tahun terakhir gitu ya. Dan kita berharap banyak hamba Tuhan yang kemudian bisa melakukan evaluasi dan sungguh-sungguh mendoakan dan kesempatan untuk membuat berbagai perbaikan ya. Dengan pertolongan Tuhan, demikian juga dengan bekerja dengan baik, melayani dengan baik untuk mengembalikan para pemuda dan remaja yang belum kembali ke gereja. Ada sepertiga Bapak sekalian.
Bapak sekalian, di slide berikut ini saya tampilkan ada berdasarkan jenis kota kabupaten. Sebenarnya tidak mengherankan kalau kita tahu Jabodetabek ternyata persentase kembalinya paling sedikit, maka sudah kita bisa duga bahwa untuk ibadah minggu misalnya ternyata jemaah yang di pedesaan relatif kembali lebih banyak. Ya, bisa juga karena kualitas internetnya atau mungkin gerejanya juga tidak punya YouTube, gerejanya tidak menyediakan fasilitas Zoom, ya. Jadi mereka kembali lebih cepat dan mereka mungkin sudah rindu untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhannya. Sedangkan ibu kota provinsi 78,2%. Ini selaras dengan temuan sebelumnya bahwa di Jabodetabek persentase jemaat yang kembali ibadah onsite paling kecil di seluruh Indonesia. Ya. Nah, kita lihat slide berikut ini, Bapak sekalian, adalah slide yang berdasarkan mengenai masalah apakah jemaat itu terlibat pelayanan dan bisa diduga. Dan ini konsisten sekali dengan berbagai hasil survei bilangan research center yang pertama, yang kedua, dan juga mungkin berhubungan spiritualitas, berhubungan dengan leadership. Kita sering kali melakukan survei dengan melibatkan atribut ini, yaitu apakah jemaat itu terlibat pelayanan, seberapa banyak jemaat yang terlibat pelayanan. Dan survei ini juga menunjukkan jemaat-jemaat yang terlibat pelayanan biasanya memiliki engagement, mereka lebih setia, mereka lebih komitmen, dan akhirnya dari survei ini juga melalui pandemi, dan setelah ada ibadah onsite terbuka, ternyata gereja yang jemaatnya lebih banyak melayani atau lebih dari 40% jemaat yang terlibat pelayanan ternyata kembali lebih cepat, yaitu 84,8% yang sebelah kanan sekalian, sedangkan yang keterlibatannya cuma di bawah 10%, angkanya 76,4%. Jadi selisihnya hampir 10%. Karena kita sudah bisa menduga. Apalagi kalau kita bicara mengenai ibadah untuk pemuda dan remaja, Ibu sekalian, selisihnya lebih tinggi lagi. Nah, mereka yang terlibat pelayanan 80,9% sebelah kanan yang bawah. Sedangkan yang tidak terlibat banyak pelayanan, di mana kurang dari 10% saja, ternyata yang kembali 69,9%. Nah, inilah gambaran mengenai yang berhubungan dengan pelayanan rutin daripada jemaat-jemaat sendiri. Makanya Bapak sekalian sudah pasti sudah semakin banyak jemaat yang bisa dilibatkan dalam pelayanan, kemungkinan gereja itu bisa bertumbuh dan kemungkinan gereja itu bertahan pada saat ada krisis, pada saat ada situasi seperti pandemi, ternyata mereka lebih mudah kembali lagi. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat berbagai upaya yang dilakukan oleh gereja. Tentunya pada saat gereja ingin melakukan ibadah onsite, ya, mereka melakukan berbagai upaya tentunya, ya. Tapi sebelumnya, mari kita lihat berdasarkan alasan jemaat untuk kembali beribadah onsite lebih dahulu. Ya. Kita melihat bahwa gereja-gereja di mana persentase jemaat kembali ibadah onsite selama 1 bulan terakhir yang tinggi, itu ada beberapa alasan yang menarik. Ya. Sebagai contoh, misalnya paling sebelah kanan, kalau jemaat tadi merasakan ada dampak positif kegiatan gereja, yaitu baik ibadah maupun pembinaan, mereka merasakan bahwa itu sesuatu yang meningkatkan kehidupan spiritual mereka, memperbaiki kehidupan kerohanian mereka, ternyata kembalinya juga pasti lebih cepat, yaitu 82,96%. Tapi ada juga yang alasannya apa? Yang tinggalnya dekat dengan gereja. Gitu ya. Ternyata juga cukup tinggi, yaitu 82%. Jadi Bapak sekalian, rupanya tinggal di dekat gereja, jadi makanya kalau gereja itu jumlahnya banyak, memiliki banyak cabang, memiliki banyak pos-pos PI, pos-pos gereja, ternyata relatif lebih mudah untuk mengundang mereka untuk kembali beribadah onsite. Ya. Ini contoh gambaran mengenai sehubungan dengan atribut yang berhubungan dengan apakah mereka merasakan satu dampak positif, jadi menjadikan satu alasan mereka untuk bisa kembali beribadah onsite. Nah, Bapak sekalian, slide berikutnya slide yang menarik Bapak sekalian, ya, dan mengenai upaya. Kalau kita bicara mengenai upaya daripada gereja untuk memanggil jemaatnya bisa beribadah onsite, ada banyak hal yang dilakukan, tapi ada 4 besar yang bisa dilakukan gereja. Nah, sudah pasti gereja-gereja hampir seluruhnya mengingatkan tiap minggu saat ibadah. Nah, mereka mengatakan, Bapak sekalian, tolong rekan-rekan yang belum kembali beribadah, silakan untuk diingatkan supaya bisa beribadah bersama-sama. Mereka juga mengingatkan apakah ada saudara-saudaranya, ada keponakannya, ada family-nya, ada anggota keluarga yang belum bersama-sama beribadah onsite, silahkan untuk beribadah onsite di minggu-minggu berikutnya. Mengingatkan tiap minggu saat ibadah, saya rasa itu hampir dilakukan oleh semua gereja. Kemudian kedua juga menghubungi anggota jemaat secara pribadi, ya,
terutama gereja-gereja yang tidak besar, jadi mereka melakukan WA call, atau mereka melakukan telepon, atau mereka melakukan berbagai cara, intinya mereka menghubungi anggota jemaat secara pribadi. Ya. Kemudian mereka juga mengunjungi anggota jemaat, terutama gereja-gereja yang tidak besar tentunya ya. Ada juga gereja-gereja besar yang sebaliknya banyak melakukan pengumuman melalui media sosial. Mereka punya Instagram, mereka punya YouTube, mereka punya Facebook, bahkan sebagian ada juga punya TikTok yang misalnya. Ya. Tapi inilah 4 upaya yang banyak dilakukan oleh gereja. Mari kita lihat dari hasil yang berikut ini. Tentunya kalau kita lihat dari size daripada gereja yang di bawah jemaatnya 100, yang sebelah kiri, 101 sampai 300, dan 301 sampai 1000, dan di atas 1000 yang paling sebelah kanan Bapak sekalian. Dan masih ingat, tadi saya sampaikan ada 4 upaya besar yang dilakukan gereja. Mengingatkan setiap minggu saat ibadah, menghubungi anggota jemaat secara pribadi melalui WA atau telepon, mengunjungi anggota jemaat, kemudian mengumumkan kan, atau membuat berbagai konten melalui media sosial. Bapak sekalian bisa lihat, tentu saja gereja-gereja yang kecil, kan, mereka biasanya tidak memiliki media sosial yang kuat, ya. Tapi bersyukur, kan, mereka memiliki cara-cara yang lebih efektif, yaitu menghubungi anggota jemaat atau mengunjungi anggota jemaatnya misalnya. Sedangkan gereja-gereja besar yang di atas 1000, kan, kalau kita perhatikan, mereka melakukan upaya-upaya yang lebih maksimal, ya, karena mereka punya kapasitas, mereka punya banyak pekerja-pekerjanya, mereka juga memiliki teknologinya, dan sebagainya, punya database yang lebih baik misalnya. Tidak mengherankan, upaya yang dilakukan oleh gereja-gereja besar relatif lebih banyak dibandingkan gereja-gereja kecil. Tapi yang menarik Bapak sekalian, kalau kita memperhatikan slide yang berikut ini adalah persentase tambahan kehadiran dari bulan-bulan pertama saat mereka kembali onsite dan bulan-bulan akhir pada saat survei ini dilakukan. Jadi mungkin jaraknya bisa sekitar 1 tahun ya, tapi tentu saja tergantung kapan gereja itu melakukan ibadah onsite. Memang kalau kita perhatikan gereja yang besar, ya, misalnya yang kita ambil adalah gereja yang jemaatnya di atas 300, yang tadi kita bisa lihat, banyak upaya yang mereka lakukan, harus diakuin. Upaya mereka juga membuahkan hasil. Jadi gereja-gereja besar, mereka start slow. Jadi pada saat ibadah onsite, jumlah jemaat yang hadir secara persentase relatif kecil dibandingkan dengan gereja-gereja yang jemaatnya di bawah 100. Misalnya, di atas 300 jemaat, di bulan-bulan awal hanya sekitar 51% saja kehadiran gereja-gereja yang ibadah onsite. Tapi dengan berbagai upaya yang tadi dilakukan, termasuk media sosial, termasuk kunjungan, termasuk telepon, termasuk selalu mengumumkan di mimbar, ternyata di 1 bulan terakhir pada saat Bilangan Research Center melakukan survei, sudah mencapai 80% atau ada penambahan 29%. Jadi puji Tuhan, ya, tentu selain doa, ternyata upaya-upaya gereja besar untuk memanggil mereka untuk beribadah onsite juga membuahkan hasil. 51%, 80%. Walaupun secara overall, sampai terakhir pada saat BRC melakukan survei, gereja kecil memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan gereja besar. Tetapi maksud saya, pada awalnya, gereja besar lebih jauh tertinggal dibandingkan gereja kecil, tapi kemudian setelah 6 bulan, 1 tahun, atau 1,5 tahun, ternyata pada saat BRC melakukan survei, penambahan mereka relatif cukup besar. Jadi nambah 29%. Mari kita lihat misalnya, kalau kita perhatikan misalnya, pertambahan kembali jemaat pada ibadah online berdasarkan jumlah atau jenis upaya. Jadi memang ada korelasi yang sangat kuat. Gereja-gereja yang hanya misalnya menghimbau melalui mimbar, penambahannya 20%. Tapi gereja-gereja yang selain melalui mimbar, mereka melakukan hubungan kontak langsung melalui WA atau telepon, ternyata juga 23,1%. Kemudian atau mereka-mereka yang melakukan lebih banyak lagi sampai upaya-upaya dengan media sosialnya, dan 4 hal yang sudah mereka lakukan penambahannya sekitar 33,9%. Jadi memang kalau kita lihat sudah pasti semakin banyak upaya yang dilakukan gereja dengan menggunakan berbagai omnichannel, dengan banyak melakukan interaksi, maka persentase penambahan kehadiran jemaat untuk ibadah onsite semakin besar pula ya, mencapai 33,9% penambahannya setelah mereka melakukan berbagai upaya. Nah, Bapak sekalian, kita akan memasuki beberapa slide yang sudah terakhir. Kita melihat ada salah satu pertanyaan yang menarik dalam
survei ini, yaitu sebagai tambahan supaya kita menggali apa sih alasan sebagian besar jemaat yang setia kembali mengikuti ibadah onsite. Ternyata nomor satu, sudah pasti merasakan dampak positif daripada kegiatan gereja, terutama ibadah maupun pembinaan terhadap pertumbuhan kerohanian mereka. Jadi mereka merasa ada makanan rohani, mereka merasa bertumbuh, ada siraman rohani, mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus lebih baik, mereka bisa belajar firman Tuhan lebih baik, mereka bisa bertumbuh secara spiritual. Ternyata itu alasan yang paling kuat membuat mereka itu mau kembali beribadah onsite. Kemudian yang kedua adalah memiliki komunitas atau sahabat di gereja ini. Itulah sebabnya gereja-gereja yang pandai untuk membuat komunitas-komunitas, membuat cell group, kemudian antar jemaatnya, mereka memiliki teman-teman yang baik, ternyata juga menjadi alasan kedua. Jadi mereka ingin bertemu Tuhan Yesus, tapi juga salah satu yang mendorong mereka adalah kalau mereka memiliki komunitas dan ingin bertemu dengan sahabat-sahabat, teman-teman seimannya. Jadi ada kerinduan mereka, sudah lama tidak bertemu, akhirnya mereka datang, selain beribadah, mereka bisa bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat karibnya yang mereka kenal baik sebelum pandemi. Mungkin mereka hanya berhubungan lewat Zoom, berhubungan lewat WA, tapi secara fisik mereka belum pernah bertemu, ternyata akhirnya melalui ibadah onsite mereka bisa bertemu. Dan alasan yang ketiga adalah mereka tanggung jawab pelayanan. Jadi mereka majelis, mereka ketua komisi, mereka ada pelayanan yang harus mereka lakukan, sudah pasti dengan alasan ketiga yang sangat masuk akal membuat mereka beribadah onsite, ya Bapak sekalian. Ya, inilah 3 alasan terbesar. Dan kalau kita perhatikan di slide berikut ini Bapak sekalian, ini slide akhir-akhir slide. Oke. Ya, next. Ya. Mari kita lihat penyebab jemaat yang tidak kembali. Nah, ini sama pentingnya untuk melihat apa alasan jemaat kembali, apa yang mendorong mereka untuk kembali. Dan sekarang kita melihat penyebab jemaat yang tidak kembali beribadah di hari Minggu secara onsite, ya. Ini khusus untuk ibadah umum. Nah, memang sebenarnya pertanyaan seperti ini sudah pasti mudah diduga jawabannya, yaitu masih khawatir karena tertular COVID-19. Kita juga pasti memahami mungkin orang-orang tua misalnya yang punya penyakit-penyakit penyerta, ya, punya comorbid misalnya, tentunya mereka juga masih sangat khawatir. Atau memang secara personality ada orang-orang yang lebih mudah khawatir. Kemudian kedua, lebih menyukai ibadah online. Nah, ini tantangan tersendiri. Nah, mungkin mereka tidak khawatir mengenai COVID-19, tapi mereka setelah 1 tahun lebih, 1,5 tahun mereka ibadah online, akhirnya memutuskan kok lebih enak online saja, ya. Tidak perlu bangun cepat-cepat, tidak perlu makan cepat-cepat, tidak perlu berpakaian rapi, dan akhirnya mereka lebih merasa nyaman, ya, untuk beribadah online, ya, terutama yang Jabodetabek tadi, ya. Maka tidak mengherankan persentase kehadiran ibadah onsite di Jabodetabek relatif paling rendah di seluruh Indonesia. Tapi 13,5% juga mereka pindah ke gereja lain, ya. Dan yang tentu yang paling mengkhawatirkan yang 10,5% dari 19%. Masih ingat Bapak sekalian? Hanya 81% yang kembali ibadah onsite. Berarti ada 19% yang tidak ibadah onsite. Dan kalau dari 19,5%, 10,5% dari 19,5% atau sekitar 2%, dan mereka tidak beribadah lagi, itu angka yang cukup besar. Bayangkan kalau jumlah umat Kristen Indonesia itu ada 20 juta umat Kristen Indonesia, kan? 1%-nya saja, 1%-nya itu sama dengan 200.000. Kalau 2%-nya, itu berarti angkanya ada 400.000, Bapak sekalian. Dan cukup besar. Kalau sampai 2%-nya, akhirnya mereka tidak beribadah hari Minggu lagi, ya. Ini 10,5% dari 19%. Kita bulatkan saja, kan? 10% dari 19,5% adalah 2% daripada total umat Kristen. Dan kalau 2% total umat Kristen itu ekuivalen dengan jumlahnya 400.000 umat Kristen yang kemudian tidak beribadah, tidak pergi ke gereja secara onsite, dan mereka juga tidak mengikuti secara online. Ini menjadi salah satu tantangan dan perlu banyak gereja-gereja untuk mendoakan mereka, ya. Dan kita perlu terus-menerus semakin rajin untuk melakukan amanat agung. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat slide berikut ini. Dan kita lihat ini berdasarkan koridor. Kalau kita berikan koridor, kita lihat tadi hanya ada satu yang saya lingkarin, ya, terutama Jabodetabek, ya, tadi mengkonfirmasi lebih menyukai ibadah online. Itu 66,2% Bapak sekalian di Jabodetabek. Jadi kenapa Jabodetabek itu paling kecil mereka beribadah onsite,
karena memang persentase yang menyukai ibadah online-nya, jadi boleh dikatakan mereka lebih manja, mereka lebih menikmati teknologi, mungkin karena internetnya bagus, atau mungkin TV-nya besar, jadi mereka merasa beribadah online pun sudah nyaman ya Bapak sekalian. Nah, sebelum kesimpulan, inilah slide yang terakhir, Bapak sekalian. Sebelum kesimpulan slide terakhir, kita lihat Bapak sekalian. Jadi penyebab jemaat yang tidak kembali ibadah onsite berdasarkan size gereja. Ya. Fokus saya adalah terutama gereja-gereja yang besar. Bapak sekalian perhatikan gereja besar yang paling sebelah kanan, yang jemaatnya di atas 1.000, dan kemudian ya, perhatikan yang baris kedua, yaitu yang lebih menyukai ibadah online. Nah, rupanya inilah yang banyak terjadi. Kenapa gereja-gereja besar yang jemaatnya di atas 1.000. Dan persentase kembali beribadah onsite-nya relatif paling kecil dibandingkan dengan gereja-gereja yang lebih kecil. Rupanya karena cukup banyak jemaatnya yang mengatakan lebih menyukai ibadah online. Nah, itulah Bapak sekalian. Dan mari kita lihat kesimpulan. Kemudian silakan Bapak sekalian bisa memberikan komentar atau mungkin bertanya seputar dari hasil survei ini. Nah, kalau memang pertanyaan banyak, komentarnya banyak, kan, ada besar kemungkinan nanti saya akan minta teman-teman, rekan-rekan sepelayanan di Bilangan Research Center untuk melakukan satu kali Zoom lagi, terutama untuk membantu dalam perspektif atau tinjauan teologis ya, dalam hal ibadah online dan ibadah onsite ini. Jadi kesimpulan pertama sekalian, persentase kembalinya jemaat pada ibadah onsite 1 bulan terakhir adalah berapa? Tadi masih ingat ya, 81% untuk ibadah umum dan 75% untuk ibadah pemuda dan remaja. Tapi good news-nya, terdapat 2,5% gereja yang persentase kembalinya jemaat beribadah onsite lebih dari 100%. Nah, kita sungguh berharap sebagian daripada mereka adalah non-believer yang kemudian selama COVID mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, dalam hal ibadah umum atau ibadah minggu, jemaat gereja kecil yang di bawah 100 ternyata lebih banyak yang kembali, yaitu 82,2%. Bandingkan dengan gereja besar yang 76,4%. Dan kemudian yang keempat, kembalinya jemaat pada ibadah onsite di Jabodetabek relatif paling kecil di antara semua koridor. Itu Jawa, Sumatera, apalagi di Sulawesi tadi yang paling tinggi ya, baik ibadah umum maupun ibadah pemuda remaja. Sama halnya dengan jenis kota kabupaten, pedesaan relatif lebih banyak yang kembali dibandingkan dengan perkotaan ya, hampir mirip. Temuan Jabodetabek paling kecil, maka tidak mengherankan pedesaan yang kembali juga relatif lebih besar dibandingkan yang di kota-kota besar. Nah, kesimpulan yang kelima, semakin tinggi persentase jemaat yang terlibat pelayanan rutin, ternyata juga semakin banyak pula yang kembali beribadah secara onsite. Makanya memang strategi pertumbuhan gereja, bagaimana melibatkan jemaat untuk terlibat pelayanan, sudah pasti sesuai dengan hasil temuan dari survei kita yang kedua, yaitu pertumbuhan gereja, bahwa jemaat-jemaat yang lebih banyak beribadah dan kemudian juga terlibat pelayanan, mereka juga jemaat-jemaat yang memberikan kontribusi yang besar supaya gereja itu semakin bertumbuh, dan biasanya juga ada berkorelasi yang sangat kuat terhadap kehidupan spiritualis mereka. Ya, indeks spiritualitas jemaat-jemaat yang melayani ternyata memang lebih tinggi dibandingkan mereka tidak mengambil pelayanan. Yang keenam, persentase kembalinya jemaat pada gereja besar ya sangat dipengaruhi oleh banyaknya upaya melalui gereja, bukan hanya di mimbar, tapi dikunjungin, kemudian interaksi langsung atau media sosial sudah pasti sangat membantu. Jadi memang upaya kita berdoa, tapi Tuhan juga menginginkan ada setiap hamba Tuhannya, setiap majelisnya, setiap pengurus gereja, mereka juga harus berupaya dan menarik jemaatnya untuk beribadah onsite. Yang ketujuh, ada 3 alasan jemaat terbesar supaya mereka kembali beribadah secara onsite. Satu, merasakan dampak positif kegiatan gereja terhadap pertumbuhan kerohanian mereka. Nomor 1. Yang kedua, mereka memiliki komunitas atau sahabat karib mereka yang di gereja, sehingga ingin bertemu dengan sahabat karibnya juga. Dan ketiga, mereka juga terlibat di dalam pelayanan. Jadi Bapak sekalian, inilah survei yang relatif paling memiliki skop yang paling jelas, ya, dan kemudian juga relatif mudah dipahami. Saya berharap hasil survei ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, dan juga mendorong motivasi kita untuk melayani Tuhan lebih baik. Kita senang ada 81% yang kembali, tapi kita sedih ada 19% yang belum kembali. Terutama pemuda remaja yang cuma 75%, berarti 25%. Kalau mereka tidak kembali ibadah onsite ya, itu sama seperti 10 tahun atau 20 tahun kemunduran daripada gereja-gereja di Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini memberikan
banyak manfaat melalui angka-angka ini, kan? Dan saya serahkan kepada Alan untuk memimpin di tanya jawabnya. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk tanya jawab, atau silakan juga memberikan masukan atau komentar. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Handirawan atas pemaparannya. Saya udah deg-degan tuh tadi. Aduh nih, kalau saya jadi MC ada angka-angka, apakah saya dapat mengerti? Ternyata benar sesuai dengan janjinya Pak Handi di awal. Cukup sederhana ya, cukup sederhana untuk dapat kita pahami bersama nih tentang pergumulannya para gereja-gereja nih, para lembaga Kristen yang sedang bertransisi. Nah, ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke link Slido. Ini ada banyak banget pertanyaan, tapi saya akan mencoba merangkumkannya ya. Pak Handirawan, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip. Karena itu akan langsung saja saya gabungkan saja ya. Yang pertama nih Pak Handi. Sebenarnya bijaksana nggak sih menurut Pak Handi kalau misalnya di masa endemi saat ini kita mengakhiri ibadah online? Dan apakah dengan menghentikan live streaming atau membatasi tayangan live streaming, ibadah-ibadah live streaming, itu akan menjadi pengaruh yang buruk bagi gereja? Atau malah jadi pengaruh yang baik, jemaat akan banyak yang hadir onsite? Silakan kepada Pak Handi. Saya sudah menduga ini pertanyaan yang pasti mudah diajukan. Karena akan memberikan solusi yang sangat singkat dan untuk menaikkan jumlah kehadiran secara onsite. Sudah pasti kalau seandainya satu gereja yang sudah punya onsite, kemudian juga menggabungkan dengan online, dan kemudian online-nya dimatikan, kalau ditanya apakah kemudian persentase kehadiran onsite-nya itu akan nambah, kan? Most likely sudah pasti nambah. Ya. Kalau kita tadi lihat misalnya, let's say kita bicara ada satu gereja 80% sudah kehadiran onsite-nya, jadi persentase mereka kembalinya 80%. Berarti kan ada 20% yang tidak kembali. Dan masih ingat, 20% yang tidak kembali, mayoritas juga melakukan online-nya. Walaupun kita lihat ada kemungkinan antara 2-3, mungkin 2%, 3% yang kemudian tidak beribadah. Kemudian bisa juga mungkin sekitar 2-3% yang pindah gereja. Jadi anggap saja misalnya kalau ada gereja itu onsite itu sekitar 80%, mungkin 15%-nya masih online. Dan kemudian 5%-nya tidak online lagi. Mereka berhenti atau mereka kemudian pindah gereja. Jadi mereka onsite tapi mereka onsite di gereja lain. Nah, dari 15% ini kalau kita hentikan ya, kan, most likely bisa juga 30% atau 50%-nya akan kembali onsite. Jadi memang kan, sudah pasti pada saat ditutup jumlah orang yang hadir onsite pasti akan nambah. Tapi memang perlu ada hikmat tersendiri. Bagaimana separuhnya? Apa jadinya kalau kemudian mereka kemudian tidak beribadah? Atau mungkin buat beberapa gereja sudah pasti pertimbangannya apa jadinya kalau kemudian mereka pindah ke gereja lainnya. Jadi kalau dalam perspektif seperti ini tentunya solusi untuk setiap gereja pasti berbeda-beda. Tapi nomor satu, hasil survei ini menunjukkan ada berbagai upaya yang bisa dilakukan gereja untuk menarik jemaatnya kembali beribadah onsite. Dan kemudian kita lihat tadi salah satu alasan membuat mereka kembali kalau mereka itu merasakan bahwa dengan beribadah onsite mereka semakin bertumbuh, mereka dapat makanan rohani yang lebih baik dan sebagainya. Ya. Jadi dan kemudian juga ada berbagai upaya, tadi ada 4 upaya. Kalau saya lebih prefer seperti ini Alan ya. Ini saya yakin ada tidak 1-2 pertanyaan, tapi mungkin hampir setengahnya. Nah, yang bertanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Haruskah menutup ibadah online? Saya melihat melalui survei ini, nomor 1, Bapak sekalian, sebelum dilakukan seperti itu, maksimum lebih dahulu keseluruhan upaya-upaya yang bisa dilakukan, yaitu himbauan melalui mimbar, melakukan kontak-kontak langsung kepada mereka, misalnya tadi, ya. Kemudian juga kunjungan-kunjungan sudah pasti bukan hanya hamba Tuhannya, tapi seluruh pengurusnya mereka bisa berbagi tugas untuk melakukan kunjungan yang mereka sudah 1 tahun tidak kembali ibadah onsite, atau mereka yang gereja-gereja besar dengan melakukan media sosialnya. Jadi lebih baik memaksimum lebih dahulu ya, jangan tergesa-gesa menutup. Sampai pada titik tertentu ya, nah baru kemudian gereja boleh memikirkan. Sebagai contoh, kalau kita anggap saja sudah 4 upaya sudah maksimum, ya. Bisa juga kemudian gereja melalui shifting ya. Artinya adalah kita menyediakan untuk ibadah online, tapi tidak bersamaan.
Jadi tetap saja kita bisa mengadopsi bahwa mereka-mereka yang mau ibadah online pada jam yang berbeda. Jadi berbeda. Jadi mungkin jamnya lebih malam dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi upaya ini kita lakukan setelah kita memaksimalkan seluruh upaya supaya mereka hadir onsite. Dan masih ingat Bapak sekalian, alasan yang sangat penting mereka beribadah onsite adalah mereka merasakan dengan beribadah onsite mereka mendapatkan makanan rohani yang sangat baik dan mereka merasa bertumbuh oleh karena mereka beribadah onsite. Mereka ada social environment-nya, mereka merasakan persahabatan dengan teman-teman seiman, bisa saling menguatkan, dan akhirnya mereka merasakan dampak positif oleh karena mereka beribadah. Itu yang sudah pasti alasan yang terbesar. Dan sekali lagi, seluruh upaya-upaya gereja juga harus dilakukan, dan kemudian kalau belum, saya lebih prefer ya, tidak dimatikan, tapi di-shifting. Jamnya tidak bersamaan. Jadi orang merasakan ya, bahwa saya masih belum beribadah, tapi suasananya mungkin agak berbeda buat mereka yang tidak bisa beribadah online karena ada komorbid misalnya, kita tetap mengakomodasi mereka ya. Karena kita perlu juga mengakomodasi mereka-mereka yang khawatir karena COVID, karena memang alasan kesehatan, mereka sudah berusia, dan mereka punya komorbid, dan mereka juga harus dilayani ya. Kira-kira perspektifnya seperti itu ya. Baik, jadi ngomongin kalau mau meningkatkan jumlah jemaat yang kembali onsite itu bukan perkara tentang menghilangkan ibadah online-nya atau mengurangi, tapi sebenarnya lebih tepatnya adalah udah gereja yang persentase kehadiran di atas 100% ya. Ini kita sebut dengan gereja bersyukur ya. Nah, bersyukur kan. Tapi memang mereka bisa double syukur atau triple syukur kalau misalnya mereka-mereka yang penambahannya adalah orang-orang yang non-believer ya. Tapi memang tidak bisa dipungkirin lah. Sebagian besar adalah mereka-mereka yang berpindah dari gereja lain. Kan? Gereja-gereja yang bersyukur ini, yang kehadirannya di atas 100%, memang selama pandemi adalah gereja-gereja yang sangat rajin, gereja-gereja yang lebih siap kan, di dalam hal penyediaan fasilitas online-nya. Mereka punya konten yang baik, mereka punya hamba Tuhan yang memiliki kemampuan berkhotbah dengan baik, memberikan makanan rohani yang baik. Akhirnya kemudian dari survei tahun lalu daripada BRC kita lihat kan memang cukup banyak jemaat-jemaat yang pada saat beribadah mereka berganti channel ya. Jadi mereka ngikutin 2-3 ibadah. Ibaratnya adalah kesempatan mereka untuk shopping ya. Dan memang survei ini juga sangat konsisten dengan survei yang lalu juga. Waktu BRC melakukan survei bahwa ada sekitar 1,5-2% yang ingin menyatakan pindah gereja ya. Tidak mengherankan kalau jumlahnya 2% saja kemudian pindah ke gereja tertentu. Maka tidak mengherankan ada beberapa gereja yang kemudian mendapatkan jemaat yang pindah dari gereja-gereja lainnya. Nah, kalau ditanya tadi gereja yang seperti apa, memang mayoritas adalah gereja yang mereka pada saat pandemi mereka memiliki ibadah yang sangat bagus. Mereka punya, ya tadi saya katakan punya hamba Tuhan dengan khotbah yang baik, kemudian memberikan fasilitas omnichannel yang baik dan sebagainya. Dan kalau dari segi aliran, hampir semua aliran ternyata ada. Ya, hampir semua aliran ada. Ada juga yang injili, ada yang karismatik, ada juga yang mainstream ya. Kan? Tapi lebih daripada itu bukan hanya alirannya, tapi memang selama pandemi mereka kemudian lebih dikenal, kan? Kemudian mereka dirasakan mereka memberikan makanan rohani yang lebih baik ya, dan kemudian juga memiliki berbagai fasilitas teknologi yang memungkinkan, kan? Mereka lebih bisa diakses dan kemudian banyak orang mengikuti ibadah mereka. Setelah mereka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, akhirnya ada beberapa yang kemudian memutuskan kan? Pindah gereja onsite, di mana pada saat mereka online, mereka mengikuti ibadah di gereja tersebut ya. Terima kasih Pak Handi. Kita langsung aja nih lanjutin lagi ya, karena banyak banget pertanyaannya. Nah nih Pak, terkait dengan kesadaran prokes Pak. Mungkin nggak sih Pak kalau misalnya kesadaran prokes yang tidak berada dalam kerumunan, untuk wilayah Jabodetabek dengan mengasumsikan level edukasi yang lebih tinggi daripada di daerah, mengakibatkan angka umat yang kembali onsite jadinya lebih rendah daripada di daerah. Atau mungkin juga nggak sih Pak, kalau misalnya
adanya peraturan tidak vaksin tidak boleh ibadah onsite membuat turunnya angka umat yang beribadah onsite? Silakan Pak Hadi. Sangat tidak. Sudah pasti Jabodetabek itu persentase kembalinya jemaat untuk beribadah onsite bukan karena prokes yang ketat, bukan. Sebab kalau alasannya prokes yang ketat, maka mal-mal di Jakarta itu tidak penuh. Bahkan kenyataan kemudian mal itu penuh, dan dari banyak data-data yang coba saya lihat, kan, ternyata banyak mal-mal itu sudah kembali. Bahkan ketika awal-awal mal itu dibuka, itu kembalinya sangat cepat sekali. Ya. Beberapa mal sudah mengatakan mereka tuh mendapatkan jumlah pengunjung yang lebih besar sebelum pandemi. Karena mereka banyak yang rindu untuk pergi ke satu tempat tertentu, membeli makanan tertentu. Dan kalau kita lihat, kalau prokes yang ketat, mal di Jakarta prokesnya juga ketat. Mereka juga harus pakai peduli lindungi, dan kemudian juga pakai masker, kemudian segala macam. Tapi ternyata jumlah yang kembali ke mal kan juga sangat besar. Oleh karena itu, kalau dengan alasan yang sama, bahwa kemudian gereja-gereja di Jabodetabek, persentase kembalinya lebih kecil oleh karena prokes kesehatan yang ketat, dan aturan-aturan lain ketat, saya rasa tidak. Ya. Buktinya ke mal bisa kembali. Dan yang jelas, bahwa persentase kembalinya jemaah di Jabodetabek lebih kecil, karena memang banyak yang kemudian memilih secara online. Mereka merasa lebih nyaman online. Karena mereka memiliki fasilitas. Mereka juga memiliki kualitas internet yang lebih baik, mungkin TV-nya juga lebih besar misalnya, dan kemudian juga lebih terbiasa. Tapi yang kedua, kalau mau bicara dari hasil survei dari BRC mengenai tingkat spiritualitas, memang menunjukkan bahwa tingkat spiritualitas dari jemaah-jemaah di Jabodetabek memang relatif lebih rendah, ya, dibandingkan dengan beberapa provinsi, ya, beberapa koridor, ya, seperti Kalimantan, Sulawesi mereka, ya, atau di NTT. Jadi mereka memang kerinduan untuk beribadah memang sudah lebih tinggi. Jadi bayangkan, dengan segala kenyamanan online yang disediakan di Jabodetabek, dan memang tingkat spiritualitas yang lebih challenging, ya, relatif indeks spiritualitas jemaah-jemaah di Jabodetabek itu relatif lebih tidak tinggi dibandingkan dengan teman-teman di Kalimantan, Sulawesi, maka tidak mengherankan perpaduan ini, kan, adanya kenyamanan dan tingkat spiritualitas yang lebih rendah, atau mereka religiusitasnya juga lebih rendah, sudah otomatis tidak mengherankan menghasilkan bahwa mereka-mereka yang kembali beribadah onsite di Jabodetabek kemudian lebih kecil, ya. Jadi bukan masalah prokesnya, kan? 100% tidak. Kalau enggak, mal juga sepi itu nanti. Nah, kalau masalah vaksin gimana, Pak? Ada nggak sih, Pak, pengaruh kalau orang yang nggak bisa vaksin itu nggak bisa ikut ibadah onsite akan mempengaruhi jumlah umat yang ibadah onsite? Sudah pasti sama dengan prokes tadi. Termasuk prokes adalah vaksin. Kalau kita lihat data-data dari Menteri Kesehatan, sudah pasti jumlah yang vaksin yang jauh lebih tinggi adalah kan, ada di Jabodetabek. Jadi sudah pasti seharusnya kalau vaksin itu menjadi ukuran, kan, seharusnya Jabodetabek lebih tinggi lagi. Karena persentase orang yang sudah vaksin di Jabodetabek jauh lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang di koridor lain, ya. Jadi sudah pasti tidak juga, ya. Ya, ini jadinya para majelis ataupun para pejabat gerejawi tolong dicek nih, kenapa nih tingkat vaksinnya tinggi tapi rendah nih orang-orang yang ibadah onsite. Nah, Pak, pertanyaan berikutnya nih, Pak. Kalau memang ternyata ibadah atau pelayanan secara online adalah sebuah keniscayaan bagi next gen, mohon masukan dari Pak Handi. Gimana ya, Pak, cara meningkatkan engagement yang efektif melalui ibadah online bagi mereka buat next generation nih, Pak? Ya, sebenarnya kalau dari BRC sendiri sudah berkali-kali juga melakukan survei mengenai masalah dinamika spiritualitas anak-anak muda, pertumbuhan gereja, dan juga spiritualitas, atau kemudian juga kemarin riset kita yang terakhir mengenai masalah leadership, ya. Kan? Semuanya itu rasanya mengarah yang sama. Kan? Sudah pasti, dan kita melihat bahwa banyak pemuda dan remaja meninggalkan gereja adalah berbagai faktor, ya. Salah satunya ada banyak faktor, sebagai contoh mereka merasa bahwa khotbahnya, firman Tuhan yang disampaikan itu tidak pas dengan mereka, ya. Kemudian juga survei dari BRC mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhannya mereka juga tidak memahami, mereka tidak memberikan visi misalnya, ya, tidak memberikan visi dan motivasi yang besar buat
anak-anak muda untuk maju, sehingga kemudian mereka merasakan adanya gap generasi. Itu berbagai contoh juga, tapi memang sudah pasti juga bahwa pemuda, hasil survei ini juga mengkonfirmasi kalau gereja-gereja yang bisa melibatkan pemuda remaja untuk berbagai pelayanan, misalnya pelayanan di gereja atau pelayanan-pelayanan sosial, ternyata mereka juga lebih banyak ya. Tapi intinya sudah pasti kan, kalau digolongkan pertama sudah pasti apakah gereja tadi memberikan makanan rohani yang pas dengan mereka gitu ya. Dan walaupun hamba Tuhan usia bukan tua kan, tapi tidak problem ya. Terus apakah kedua, apakah mereka juga suasana ibadah, ambience-nya juga pas dengan anak muda atau tidak. Kemudian apakah gereja tadi melibatkan pemuda dan remaja itu terlibat dalam pelayanan atau tidak. Kemudian juga apakah ada engagement-nya. Kan? Survei daripada PRC juga menunjukkan gereja-gereja yang rajin membuat sel-sel grup misalnya, di mana setiap pemuda dan gereja jemaat itu mereka saling mengenal, ternyata mereka juga lebih loyal ya. Nah, jadi simple, kan? Melalui pandemi ini Tuhan juga memberikan ujian. Nah, gereja-gereja di mana mereka hamba-hamba Tuhan dan majelis ya bisa menciptakan engagement yang baik untuk pemuda dan remajanya, dan akhirnya pada saat pandemi sudah terbukti gereja-gereja seperti ini sudah pasti bisa memanggil pemuda dan remajanya jauh lebih cepat dibandingkan gereja-gereja tadi yang firman Tuhannya tidak sesuai, yang pemuda dan remaja sudah merasakan ada gap generasi, hamba Tuhannya tidak mendorong mereka untuk maju, memberikan visi yang besar, tidak ada komunitas di dalam gereja, kemudian tidak terlibat dalam pelayanan dan sebagainya, pasti kembalinya pasti lebih kecil ya. Tapi yang jelas, Alan, tantangan terbesar kita adalah survei dari PRC kan satu hal yang menyedihkan adalah bahwa persentase kembalinya pemuda dan remaja itu lebih kecil dibandingkan dengan persentase kembalinya untuk jemaat umum ya, di ibadah umumnya. Ini sangat mengkhawatirkan ya. Kalau cuma sekitar tadi kita katakan secara overall ada sekitar 75% ya. Jadi gereja kan punya potensi kehilangan 25% potensi ya. Walaupun saya berharap mereka masih beribadah online ya. Tapi kalau sampai banyak di antara mereka kemudian tidak beribadah, ini satu tantangan buat gereja-gereja di Indonesia ya, pandemi ini. Baik sekali, terima kasih Pak Handi. Nah, ini melanjutkan masalah tentang teknologi, Pak. Kalau tadi dibilang untuk next generation ini kan ngomongin keniscayaan ibadah online yang dilanjutkan dan lain-lain. Nah, terkait dengan metaverse nih, Pak. Apakah gereja juga perlu beradaptasi untuk masuk ke dunia metaverse, mengingat munculnya teknologi metaverse yang makin marak? Gimana menurut Pak Handi? Nanti pertanyaan disimpan aja untuk hamba Tuhan ini ya. Nah, baik. Tapi intinya gini, kalau dari perspektif kita melihat bahwa gereja pasti sebelum pandemi pun Bilangan Research Center selalu menyuarakan bahwa setiap gereja perlu merubah strukturnya, kan? Terutama struktur yang berhubungan dengan digital ya. Salah satu perspektif teknologi yang waktu itu kita sering juga membuat statement seperti ini. Kan? Sebelum pandemi di gereja-gereja di Indonesia hanya 30% yang memiliki komisi digital, entah komisi atau departemen digital. Tapi puji Tuhan, setelah 3-6 bulan dari digital, hasil survei dari PRC menunjukkan ada hampir sekitar 70% gereja-gereja kemudian memiliki komisi digital misalnya. Karena memang kita tahu pada saat pandemi, kalau ada gereja yang tidak memiliki komisi digital, dan kalau tidak memiliki struktur digital, sudah pasti tidak memiliki orangnya misalnya, tidak ada orang yang duduk di tempat itu, akhirnya beberapa gereja tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah online ya. Dan akhirnya gereja terlambat, ini contoh-contoh beberapa gereja yang kasihan ya. Tapi puji Tuhan sebenarnya gereja yang kecil misalnya, kan, akhirnya karena engagement-nya lebih bagus, committed jemaatnya juga lebih banyak dibandingkan dengan gereja-gereja besar. Kita lihat dari survei, gereja kecil ternyata persentase kembalinya hadir onsite juga lebih cepat ya. Tapi overall ya, kan, secara umum kan, bahwa setiap gereja perlu mengembangkan omni-channel ya. Kan, sangat perlu. Jadi kalau ditanya mengenai teknologi, jawabannya pasti harus mengembangkan teknologi ya. Kan, pasti teknologi yang relatif efektif ya. Dan kita tahu kan, di seluruh dunia, di Indonesia pun juga sama kan. Persentase anak-anak muda menggunakan media sosial sudah luar biasa ya. Setiap hari itu kira-kira mereka terkoneksi dengan internet itu kira-kira hampir sekitar 10 jam ya. Dan sebagian besar adalah dengan media sosialnya. Nah, ada tentunya kisah sedihnya, ada kisah bagusnya. Kisah sedihnya sebagai contoh Anda. Hampir rata-rata 1,5 jam digunakan untuk main game. Nah, itu kisah sedihnya ya.
Tentu itu angka yang cukup besar, 90 menit rata-rata per hari misalnya di kalangan anak-anak remaja dan pemuda. Itu tentu, tapi tentunya kalau media sosial bisa diisi dengan konten-konten yang baik. Oleh karena itu, jawaban yang pasti adalah gereja sudah pasti harus mengembangkan omnichannel. Kan? Bukan berarti online itu tidak baik. Kan? Online itu sudah pasti merupakan salah satu hibridnya yang bagus. Jadi mereka beribadah, idealnya adalah mereka beribadah on-site, ya. Karena di tempat seperti itulah mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mereka bisa melakukan persekutuan fellowship dengan saudara-saudara seiman, dan kita tahu ini yang berkali-kali dikatakan oleh Paulus juga, bahwa sudah pasti lebih baik kita bisa bertatap muka, ya. Dan kita tahu kalau ibadah onsite sudah pasti ada banyak hal yang bisa dilakukan, mereka bisa merasakan suasana, bisa bertemu dengan teman seiman, bisa saling menguatkan. Tapi bukan berarti yang online-nya dihapus, sudah pasti media sosial sangat penting, karena bukan hari Minggu saja mereka beribadah onsite, tapi dengan kemampuan teknologi mereka bisa berinteraksi dengan jemaatnya di hari-hari lain. Bahkan setiap saat mereka bisa mengakses sosial medianya, mereka melakukan banyak interaksi dengan gerejanya, sudah pasti akan bisa menjadi berkat buat mereka. Makanya secara teknologi pasti dikembangkan, bahwa omnichannel itu sesuatu yang harus dikembangkan oleh setiap gereja. Tapi kemudian menggunakan teknologi yang terlalu tinggi, yang kemudian justru membuat tingkat kerohanian daripada jemaatnya, terutama pemuda remaja menjadi tidak lebih baik, tentu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ya, nanti yang khusus seperti ini saya rasa sudah banyak hamba Tuhan yang membahas, ya. Nanti silahkan bisa mengakses di googling aja, dan kemudian kita kembalikan firman Tuhan, ya. Jadi Bapak sekalian, saya menjawab dan perspektif Bilangan Center dan juga perspektif dalam konteks manajemen gereja, ya. Tapi yang hal-hal yang berhubungan firman Tuhan dengan doktrin, nanti silakan tanya kepada hamba Tuhan masing-masing, ya. Itu Alan, ya. Dan jadi pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang jangan berhubungan dengan doktrin, ya. Ya, Pak. Ya, kayaknya sudah selesai. Ya, hamba Tuhan boleh berkolaborasi. Satu lagi deh, Pak, ya. Satu pertanyaan terakhir, ya. Pak. Ini pertanyaan yang sangat berat nih, ya. Kalau menurut Pak Handi sendiri nih, Pak, ngomongin tentang budaya ibadah. Kalau sejak zaman sebelum pandemi sudah ada budaya malas ibadah, kemudian ditambah lagi ketika pandemi, akhirnya online dan onsite tetap saja malas ibadah, menurut Pak Handi bagaimana gereja perlu menyikapi umat yang seperti itu, Pak? Pertama, kita bersyukur sebenarnya, ya, bahwa Tuhan sudah banyak menambahkan jumlah umat Kristen di Indonesia. Itu yang kita syukurinya. Sekali lagi, saya juga percaya bahwa 10 tahun lagi jumlah umat Kristen di Indonesia pasti bertambah. Ini bisa dilihat karena apa? Karena total umat Kristen di Indonesia itu 7,6%, tetapi kalau kita bicara mereka yang sekolah di SD, SMP, dan SMA, itu antara 9% dan 10%. Jadi saya bersyukur sebenarnya secara jumlah, kan, Tuhan akan menambahkan jumlah umat Kristen di Indonesia. Tetapi memang dari banyak survei BRC, yang menakutkan terutama adalah kelompok remaja dan pemuda. Bahkan pada hari yang sama ini, ya, tanggal 22 November ini, juga ada survei yang dilakukan oleh Barna, ya. Dan kalau kita melihat tadi survei yang dipresentasikan oleh Barna di Medan hari ini, ya, pagi hari ini, kemudian Bilangan Research Center juga diwakili oleh hambanya Pendeta Robi Chandra, juga memberikan respon dari Barna. Kalau kita lihat adalah banyak sekali orang-orang Kristen itu ternyata mereka menjadi Kristen lah, Kristen tradisional, Kristen keluarga. Tentu baik juga mereka menjadi kenal Tuhan Yesus karena keluarga. Jadi 72% orang-orang Kristen di Indonesia mereka menjadi Kristen karena keluarga, itu hal yang baik. Tetapi memang mereka menjadi Kristen yang tradisional, jadi tradisi. Nah, dari survei dari Barna juga terlihat sekali bahwa pemahaman mereka terhadap Tuhan Yesus, pemahaman mereka terhadap firman Tuhan itu sangat dangkal, ya. Itu adalah survei daripada Barna yang di launching hari ini. Itu menjadi salah satu wake up call juga buat gereja. Bagaimana mereka bisa memberikan edukasi mengenai firman Tuhan yang baik terhadap anak-anak remaja ini. Kita tahu kan, dari survei kembalinya onsite ini ternyata juga ada gap, ya. Kan. Sebelum pandemi, remaja dan pemuda sudah menjadi tantangan banyak gereja di Indonesia. Dan banyak yang ibadah sekolah minggu karena bersama dengan orang tuanya.
Tapi pada saat remaja terhadap pemuda, mereka mengatakan gereja ternyata tidak memberikan jawaban atau solusi buat kehidupan mereka. Banyak juga survei menunjukkan mereka apatis dalam gereja. Jadi kalau di total mungkin barangkali sekitar 50% ya, 50% survei terhadap remaja dan pemuda menunjukkan bahwa gereja tidak memberikan solusi buat kehidupan mereka. Walaupun sebagian masih beribadah, tapi kan potensi untuk hilangnya cukup besar itu ya. Makanya tidak mengherankan survei setelah pandemi ini memberikan konfirmasi ya. Jumlah mereka yang kembali gereja lebih sedikit lagi. Sebelum pandemi kita menghadapi tantangan, setelah pandemi ternyata angkanya 6% di bawah daripada total mereka yang ibadah secara umum. Jadi mungkin inilah satu buat gereja-gereja untuk benar-benar memikirkan bagaimana mereka bisa melayani remaja dan pemuda yang lebih baik lagi ya. Dan rasanya tentunya sudah banyak didiskusikan, saya tidak akan mengulang-ulang. BRC sudah banyak melakukan survei, ya mungkin bacalah buku kita yang pertama dan buku yang kedua juga memberikan gambaran mengenai kekhawatiran kita bersama mengenai remaja dan pemuda. Dan ternyata survei dari Barna pun kelihatannya kekhawatiran untuk seluruh dunia itu. Nah, tapi kita bersyukur sebenarnya survei dari Barna menunjukkan bahwa gereja sebenarnya dalam hal remaja dan pemuda tingkat religiusitas mereka cukup bagus. Jadi tingkat spiritualis mereka cukup bagus. Tapi kedalaman pemahaman mereka terhadap firman Tuhan dan pemahaman mereka terhadap Tuhan Yesus itu menjadi tantangan. Maka saya berharap ada banyak gereja-gereja yang sangat ideal. Mereka worship-nya, tata ibadahnya, ambience-nya, mereka mencoba akomodatif terhadap remaja dan pemuda, tapi tentunya biblikalnya harus semakin dikuatkan, supaya mereka diajarkan pengenalan terhadap Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih baik lagi ya. Itulah kondisi ideal untuk gereja-gereja Tuhan di masa mendatang. Begitu, Alan. Baik, terima kasih banyak Pak Handi. Nah, Pak, saya nggak mau kasih summary supaya nggak salah, karena saya rasa Pak Handi lebih baik ya untuk berikan closing statements yang menjadi highlight untuk topik kita pada malam hari ini, Pak. Boleh diberikan mungkin 2 atau 3 poin, Pak? Silakan. Ya, melalui pandemi ini saya yakin Tuhan juga memberikan semacam ujian ya. Jadi membuat gereja-gereja untuk semakin melakukan evaluasi. Dengan adanya krisis, dengan adanya permasalahan soal pandemi, dan kemudian hari ini Bilangan Research Center bisa menyajikan berapa persen ya, kehadiran jemaat kembali onsite. Saya berharap ini memberikan semacam evaluasi yang sangat baik kan, buat setiap gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kemudian gereja-gereja sudah pasti perlu memaksimumkan bagaimana mereka bisa kembali ibadah onsite dengan berbagai upaya. Dan berbagai upaya yang Tuhan perkenankan kan, sudah membuktikan sebenarnya upaya itu bisa memperbaiki. Tapi gereja-gereja di seluruh Indonesia perlu memaksimumkan upaya-upaya itu lagi. Dan jangan lupa Bapak sekalian, bahwa upaya untuk kembali onsite tidak mematikan online. Justru gereja harus semakin omni-channel. Jadi idealnya mereka mau beribadah onsite, tapi di satu sisi mereka menikmati interaksi seluruh firman atau musik atau ibadah atau pembinaan bisa juga melalui online. Jadi kondisi hybrid sudah pasti kondisi yang ideal, onsite dan keseluruhan digital ini memberikan tambahan interaksi supaya ada engagement yang sangat besar dengan para jemaat-jemaatnya. Begitu kira-kira dari seluruh hasil survei dan kesimpulan daripada survei BRC kali ini.